Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi alladhi man ja'alana musliman wa mu'minan wa ashrafana ila haqqil muslim. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita amat bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas dan hentinya. Sekalipun dosa, bergelumuran kekhilafan dan segala bentuk kedengkian permusuhan dalam hati kita, tidur dalam keadaan selimut dosa, tetap saja Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nabi SAW tak pernah bosan mengingatkan untuk umat yang tercinta ini, umat yang amat dirindukan oleh Muhammad SAW kelak nanti di hari yaumul qiyamah. Ada dua nikmat yang seringkali manusia pasti dan mudah sekali melalaikannya, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu hadis yang ditulis dan dikupas tuntas oleh seorang Imam Al-Ajuri dalam kitabnya, Kitab Al-Ghuraba. Ia menyebutkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini dahulu datangnya amat sangat aneh dipandang oleh orang banyak. Terasa seperti hal yang baru, hal yang aneh. Bahkan Islam dahulu ketika masa datangnya, ketika risalah kenabian pertama kali datang, Islam dianggap sesuatu yang membuat kerusuhan, aneh, tidak pernah terkenal. Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwa umat ini pun kelak nanti di akhir zaman sayaudu kama bada'a ghariban, akan kembali tanpa aneh, asing, bahkan tampak seperti yang tidak dikenal, seperti bagaimana Islam dahulu datang. Qila, seseorang sahabat bertanya, manil ghuraba'u ya Rasulullah? Memangnya orang-orang ghuraba itu siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang dianggap asing itu siapa ya Rasulullah? Kenapa disebut asing? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, qala an-niza'u minal qabail. Orang-orang terasing, orang-orang asing yang dianggap aneh saat itu adalah mereka yang tetap bertahan pada keislamannya, lalu mereka berupaya memisahkan diri dari orang-orang yang berada pada keburukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita menapak tilas dan mengingat tentang sejarah Islam, jauh sebelum Islam datang dibawa oleh sosok yang paling mulia, yaitu Muhammad SAW. Saat itu terkenal dengan zamannya Quraisy. Zamannya Quraisy itu pun terkenal dengan masanya disebut jahiliyah. Walimadha yuqal annahum jahiliyun? Emangnya kenapa mereka disebut jahiliyah oleh para ahli sejarah? Bahkan dalam kitab-kitab sejarah umat Islam mereka disebut orang-orang jahiliyah. Apakah mereka karena memang bodoh, tidak bisa membedakan bainal haq wal batil? Tidak. Mereka pintar, mereka cerdas, pandai berkata-kata, pintar bersyair,
Bahkan mereka, berapa banyak kata-kata mereka menyanjung, membuat mempesona bagi orang yang mendengarnya. Tapi saat itu mereka punya 5 kerusakan yang amat fatal, sehingga mereka disebut sebagai umat jahiliyah. Al-Quran mempotretnya. Hal yang pertama adalah yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Hal yang pertama, budayanya orang jahiliyah amat sangat suka mengubur anak-anak mereka, khususnya itu bila yang terlahir adalah perempuan. Ketika seseorang mengetahui bahwa yang akan lahir dari perutnya itu adalah perempuan, muswaddat wujuhuhum, wajah mereka menghitam, takut terhina. Saat itu mereka tak lagi bisa menyembunyikan, harus dikemanakan wajah ini, karena yang akan lahir ini, yang akan besar ini adalah perempuan. Bagi mereka saat itu perempuan adalah kehinaan saat terakhir. Ma'asyiral muslimin, budaya ini akhirnya tiap kali mereka mengetahui bahwa anak yang akan terlahir perempuan, mereka berpikir keras bagaimana cara membunuhnya. Bagaimana supaya ia tidak lagi hidup? Bagaimana ia agar lenyap dan tidak ada anak di tengah-tengah keluarga ini yang perempuan? Akhirnya mereka kubur dalam keadaan hidup atau mereka bunuh itu anak. Keadaan ini adalah disebut dengan masa jahiliyah. Hal yang kedua yang paling merusak akhlak mereka adalah yuhibbunal khamra wal maisir, suka berminum-minum khamar, bermabuk-mabukan dan berjudi-judian. Ma'asyiral muslimin, bahkan ayat Al-Quran ketika risalah kenabian hendak sampaikan kepada Muhammad SAW, karena kebiasaan yang telah mengakar dalam budaya mereka minum khamar dan menjudi, seakan-akan bila ada tamu datang bersilaturahmi ke rumahnya, yang disungguhkan adalah minum. Tapi minumnya bukan seperti minuman layaknya di rumah kita, minumannya khamar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengisahkan, suatu hari ketika ia berkunjung ke rumah seseorang pada masa itu, maka tuan rumah akan berkata kepada yang datang sebagai tamu, apa katanya? Asqina ma'an au ka'san dihaqan. Sungguhkan kepada tamu kita ini dan kepada kita semuanya khamar yang lezat, enak dan yang segar. Ya Rabb, ini kerusakan umat yang terjadi saat itu, sehingga ayat yang turun pun pada masa itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada ayat yang langsung untuk menegur, mengharamkan, apalagi menyebut bahwa khamar dan judi mesti dijauhi pada saat itu juga. Karena dakwah Islam datang dengan step by step, memperhatikan keadaan umat yang saat itu budayanya mengakar dengan minum khamar dan judi. Maka coba kita lihat, walaupun sesungguhnya Allah Maha tahu bahwa ini kerusakan besar, Rasulullah juga tahu bahwa ini maha kerusakan akhlak yang besar, tapi ketika ayat turun pada surah Al-Baqarah di pertengahan juz 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, kalau engkau hendak memulai dakwahmu dengan jahar, sini ku kasih tahu." Kira-kira demikian. Apa kata Allah? Mereka akan bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, jangan katakan langsung haram. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi' linnas. Katakan hai Muhammad bahwa di dalam khamar dan judi itu ada mudarat yang sangat besar, tapi sekalipun demikian ada juga manfaatnya. Ma'asyiral muslimin, Islam begitu datang tidak langsung mengharamkan, tapi maha lembut dakwahnya. Seakan-akan ayat ini tidak melarang secara langsung, tapi mencoba berpikir secara rasionalitas, ini baik mudaratnya besar atau tidak.
Ba'da fataratis sanawat, setelah berlalu beberapa tahun kemudian turun kembali ayat. Ketika umat Muhammad ini sudah mulai mengenal bahwa mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, turun ayat yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan salat dulu ya kalau kamu masih dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Dakwah ini sudah mulai middle, udah mulai mengatakan jangan, tapi masih ada toleransinya. Kalau masih dalam keadaan mabuk, jangan sholat. Tapi kalau masih mabuk, sana. Kalau sudah, monggo sholat. Ini tahap kedua. Wa ba'da fataratis sanawat, setelah beberapa tahun kemudian, Islam saat itu umatnya mulai semakin merasakan, oh, kalau mau sholat berjamaah dengan Nabi, ya jangan mabuk lagi. Akhirnya mereka pun sedikit demi sedikit dengan kerelaan hati, kelegoan hati, akhlak Nabi mengajarkan pada mereka dengan cara yang sangat soft sekali, hingga turun ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Ayat ini penegasan mutlak, hai orang-orang yang beriman, yang ngaku dirinya beriman, sesungguhnya khamar itu, judi itu, mengundi nasib, menyembah berhala, semua itu perbuatan setan. Tak disebut perbuatanmu, tapi perbuatan setan. Tak disebut engkau yang khamar, engkau yang judi, tidak, tapi disebut oleh Allah itu semua perbuatan setan. Seakan-akan setan yang disalahkan. Maka kata Allah, fajtanibu, maka jauhi sekarang. Akhirnya muncul kesadaran dalam setiap hati, oh, yang ditegur kita nih, tapi memang yang ditegur ini karena perbuatannya setan, bukan langsung nih. Subhanallah. Walau saat itu Islam datang dengan sangat gharib sekali, aneh tampaknya, bahkan tidak jarang umat muslimin yang mengatakan Allah, mereka disiksa. Tidak jarang orang-orang yang hendak melaksanakan salat saat itu, mereka harus dikejar, diusir dari kampungnya. Berapa kali umat Muhammad ketika awal dakwah harus berhijrah. Bukan hanya berhijrah ke Madinah, tapi umat yang segelintir di awal itu harus terusir ke Ethiopia atau di Habasyah. Ma'asyiral muslimin, keadaan pada masa jahiliyah itu membudaya seluruh kerusakan moral, akhlak, tidak punya hati memang saat itu, tapi mereka ketika diingatkan satu persatu dengan cara yang baik, hatinya pun mulai kembali menerima. Ada salah satu kerusakan yang paling besar pada amoralnya jahiliyah pada masa itu. Apa itu? Melakukan pergaulan bebas, perzinaan di mana-mana. Bukan hanya antara orang yang lain dengan orang yang lain, tapi antara anak dengan ibu, anak dengan ayah, bahkan tidak jelas lagi nasabnya yang lahir. Semua campur aduk dalam bentuk kerusakan amoral akhlak. Bewas tampaknya. Ma'asyiral muslimin, ketika Al-Quran datang, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sebagai pada awal pondasi dalam dakwahnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hai orang-orang, hai umat, jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan menghilangkan semuanya. Bukan mengganti sesuatu yang lama dengan yang baru keseluruhannya, tapi aku ingin merevisi yang buruk menjadi baik, yang kurang baik dibaikkan, yang belum ada yang baik kita buat yang baik. Subhanallah, Islam mudah diterima. Walaupun berdarah, kesabaran para sahabat saat itu diuji besar ketika Islam masih dalam jumlah yang amat sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin, lalu Nabi SAW beliau bersabda, ya'ti yaumun
akan datang suatu hari qaumun nuruhum kanuris syamsi. Ketika umat Islam, orang-orang jahiliyah berubah menjadi orang-orang yang terang benderang imannya. Saat itu Nabi berkata di hadapan semua umat, hai umatku, akan datang nanti suatu masa di mana kaum-kaum ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, nuruhum kanuris syamsi, cahaya wajah mereka bagaikan cahaya matahari menerangi kehidupan setiap orang, mencerahkan bagi setiap orang. Abu Bakar saat itu yang sangat senang mendengarnya bertanya, hum nahnu ya Rasulullah, itu kami kan ya Rasul, yang akan wajahnya cerah benderang di hari kiamat datang pada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bukan. La, walakum khairun katsir walakinnahumul fuqara. Tidak wahai Abu Bakar, tapi kalian ini sangat banyak kebaikannya. Kebaikan kalian amat sangat banyak sekali. Khususnya kalian tercerahkan karena adanya aku. Kalian melihat bagaimana mukjizat turun kepadaku. Kalian juga melihat bagaimana wahyu ini datang. Ketika di antara kalian terjadi perpecahan, ada aku yang hadir di tengah-tengah kalian. Tapi cahaya itu akan diberikan kepada lil fuqara, kepada orang-orang yang amat sangat miskin, fakir. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu siapa orang fuqara? Siapa? Kata Nabi SAW, alladzina hajaru, orang yang berupaya keras berhijrah dari keburukan kepada kebaikan. Yuhsyiruna anfusahum, mereka mengumpulkan diri mereka pada orang-orang yang baik, menempelkan dirinya pada orang-orang yang saleh. Fahumul ghuraba, tuba lil ghuraba, mereka itu orang-orang terasingkan. Berbahagialah orang-orang terasingkan, kata Nabi SAW. Sahabat masih bertanya, ya Rasulullah, siapa yang ghuraba itu? Nabi SAW menutupnya, salihun, orang yang saleh, menjaga keimanannya, tetap menjaga salat 5 waktu, tetap menjaga silaturahmi dengan baik, tidak merasa lebih baik dirinya fi unasin, di tengah-tengah umat yang saat itu penuh dengan kerusakan, yang pada tiap itu umat selalu menentang dan menentang, bahkan mencari ribuan juta alasan terkait dengan kebenaran yang ditampakkan. Ma'asyiral muslimin, inilah keadaan umat yang hari ini terjadi. Pergaulan bebas tampak di mana-mana, seakan-akan kemungkaran hal yang biasa. Para pemimpin hampir yang tidak punya hati pun tidak melihat rakyatnya. Setiap di antara kita membiarkan kemungkaran terjadi, seakan-akan sudah hal yang biasa. Tawakal kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kondisi ini Nabi SAW minta kita berperan terhadap agama ini. Suatu hari ketika Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibakar oleh Fir'aun, oleh Namrud laknatullah. Ketika Ibrahim akan dibakar oleh Namrud, raja yang amat sangat bengis, saat itu disiapkan api unggun yang sebesar-besarnya. Namrud berkata, siapa lagi yang lebih hebat daripada aku hari ini? Ibrahim, taat enggak pada aku? Kalau enggak, bakar nih. Kata Ibrahim, aku taat pada Allah. Baiklah. Ketika akan dibakar Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, sang kekasih Allah ini, terjadi peristiwa yang amat sangat memilukan dan ironis buat umat ini terkait dengan peristiwa itu. Apa itu? Burung pipit terbang lalu berkata kepada cicak, hai cicak, tahukah engkau dan lihatkah engkau bahwa Ibrahim kekasih Allah yang mengajak kepada kebenaran itu sebentar lagi akan dibakar oleh Namrud laknatullah? Ya tahu. Terus emang kenapa? Ya mari kita berbuat sesuatu, kita padamkan itu api. Loh, nggak mikir, nggak lihat, paruhmu kecil. Ya, aku sadar paruhku kecil.
Tapi suatu hari bila Allah bertanya kepada kita, kepada engkau dan kepada aku, tentang apa yang kita perbuat untuk agama ini, kau jawab apa? Akhirnya cicak tidak mau berikut. Burung pipit pun terbang. Ia mencoba, walau harus terbakar dirinya, hanya dengan semampu dirinya. Tapi ia tidak tinggal diam ketika kemungkaran terjadi kepada seorang kekasih Allah. Ma'asyiral muslimin, pada akhir kesempatan khutbah ini, Al-Faqir mengingatkan buat diri sendiri dan kita semuanya, jangan pernah lupa, boleh jadi kerusakan yang terjadi pada saat dan detik ini jangan-jangan akibat andilnya kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, karena itu Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita, hati-hati pada zaman di mana setiap muslim pada akhir zaman akan sangat dianggap asing dan aneh. Ketika ia menggunakan jenggot dianggap aneh. Ada seorang wanita menggunakan jilbab ataupun niqab dianggap aneh. Ketika ia menggunakan kain sarung di tempat publik, ia pun akan dianggap aneh. Membaca Al-Quran di tempat-tempat di mana ia berdiri pun dianggap aneh. Tapi ketika mereka melakukan budaya-budaya barat, tampak terlihat seperti modernisasi. Na'udzubillahi min dzalika. Ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah, semoga keadaan umat Islam ini semua kita dibimbing, diberi petunjuk dan hidayah kepada Allah, agar umat ini tetap menjadi umat yang diharapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang hari ini yang Allah masih berikan kepada kita semuanya, tentu saja tujuannya bukan untuk kita menikmati hidup, tapi adalah kesempatan baru dan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki keadaan diri dan lingkungan kita. Bila kesolehan pribadi kita belum tampak pada kesolehan sosial, maka apalah guna dari setiap ibadah yang begitu taat kepada Allah. Bukankah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh? Bukankah setiap solat kita, ibadah kita, ngaji kita, zikirnya kita, bahkan bergurunya kita mestinya harus membawa perbaikan kepada sosial kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kata Imam Syafi'i dalam kitabnya, "Lau aradtum ma'rifata ahadin wa huwa ibadatuhu maqbulun 'indallah." Kalau engkau ingin melihat, menelisik seseorang dari umat Muhammad, ibadahnya tampak diterima, ibadahnya sangat disukai oleh Allah, maka lihatlah kepada kesesuaian relevansi ibadah pribadi dengan akhlaknya di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, di rumah Allah yang mulia ini, Allah berikan kita kesempatan untuk terus melakukan perbaikan buat diri sendiri yang insya Allah tampak di tengah-tengah umat kita semuanya. Akhirnya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah senantiasa berselawat bersama malaikatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang tidak pernah mencari dalil dan alasan untuk mencintai umat ini. Maka alangkah aneh dan asingnya bila ada umat yang mencari dalil tertentu untuk mencintai nabinya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pertengahan khutbah Jumat ini kami menengadahkan kedua tangan kami, menyingsingkan segala bentuk kesombongan dan keangkuhan dalam diri kami. Ya Allah, hampir belum tampak dan belum terlihat apa yang kami lakukan untuk agama ini. Ya Allah, kuatkan iman dan Islam kami agar kami tetap bertahan di saat kondisi umat mulai rusak akhlak dan amoralnya. Jadikan kami ya Allah, saudara-saudara kami, para guru dan asatid dan ulama kami sebagai pencerah umat ini agar kembali kepada jalan siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.